Bayangkan ini, jam 2 pagi. Hujan rintik-rintik turun di luar, bikin suhu udara makin dingin menusuk tulang. Kamu lagi enak-enaknya tidur lelap di kamar kos barumu. Tiba-tiba, kamu terbangun. Bukan karena suara petir, tapi karena ada suara air yang mengguyur lantai. Biur! Biur! Srek! Suara orang lagi mandi. Jelas banget. Masalahnya cuma satu. Suara itu datang dari kamar sebelah yang pintunya sudah dipaku silang pakai balok kayu tebal. Kamar itu kosong. Disegel mati. Kalau kamu di posisi ini, jujur aja nih, kamu bakal nutup selimut rapat-rapat sambil merem, atau malah nekat keluar kamar buat ngintip. Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu seberapa berani kalian. Oke, buat kalian yang baru mampir, siapin cemilan, matikan sebagian lampu kamar kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Namanya Rico. Oh, sama kayak sebagian dari kalian yang mungkin lagi dengerin ini, Rico adalah seorang anak rantau. Dia jauh-jauh datang dari kampung halamannya ke Bandung buat kuliah. Namanya juga anak rantau dengan budget bulanan yang pas-pasan, nyari tempat tinggal itu ibarat cari harta karun. Harus murah, tapi juga layak huni. Setelah muter-muter 2 hari penuh, Rico akhirnya nemu satu rumah kos tua. Lokasinya agak masuk ke dalam gang, jauh dari jalan raya yang bising. Bangunannya, wow, ini bukan bangunan kos biasa. Ini rumah peninggalan zaman Belanda kuno. Dindingnya tebal banget, cat putihnya udah mulai menguning dan mengelupas di beberapa sudut. Jendela-jendelanya besar dan tinggi, dengan teralis besi yang mulai berkarat. Lorong kosannya agak remang-remang, cuma diterangi lampu bohlam kuning yang kadang suka kedap-kedip sendiri. Suasananya sepi, dingin dan agak lembab. Tapi Rico mikir realistis saja. Harganya sangat murah dibanding kosan lain di area situ. Udahlah, yang penting ada tempat buat rebahan dan belajar, batin Rico saat itu. Rico ke bagian kamar nomor 03. Waktu pertama kali diantar masuk sama bapak kos, seorang pria paruh baya yang wajahnya datar dan matanya selalu terlihat lelah. Rico langsung menyadari, ada sesuatu yang ganjil. Tepat di sebelah kamarnya, ada sebuah pintu kayu kusam bernomor 04. Pintu itu nggak cuma ditutup atau dikunci pakai gembok. Pintu itu dipaku pakai 2 balok kayu besar yang dipasang menyilang. Disegel mati. Kayak orang zaman dulu nutup peti mati supaya isinya nggak bisa keluar. Rico yang penasaran spontan nanya, "Pak, itu kamar nomor 04 kenapa dipaku begitu?" Bapak kos yang lagi jalan di depan Rico mendadak berhenti. Oh, langkah kakinya terputus. Dia menoleh pelan-pelan ke arah Rico. Matanya menatap tajam, seolah Rico baru aja menanyakan sesuatu yang sangat terlarang. "Kamar itu lagi direnovasi, Nak Rico," jawab bapak kos. Suaranya pelan, agak serak, tapi penuh penekanan. "Satu pesan bapak buat kamu, jangan pernah penasaran sama kamar sebelah. Apapun yang kamu dengar dari sana kalau malam, abaikan saja. Anggap tidak ada. Dan yang paling penting," bapak kos maju selangkah, menatap tepat ke mata Rico. "Jangan pernah, sekali-kali, kamu mencoba mengintip dari celah pintunya. Paham?" Bulu kuduk Rico sempat berdiri mendengar nada suara bapak itu. Tapi Rico buru-buru ngangguk canggung. Di kepalanya dia tertawa kecil. Paling kamarnya bocor parah atau banyak tikusnya, pikirnya. Rico ini tipe orang yang sangat logis. Dia nggak percaya hantu, jin, kuntilanak, atau mitos-mitos kampung. Buat dia, yang namanya suara aneh di bangunan tua itu pasti gara-gara pergeseran kayu atau pipa air yang rusak. Masuklah Rico ke kamar 03. Kamarnya lumayan luas. Ada kasur, lemari kayu tua, dan meja belajar. Tapi ada satu benda yang langsung menarik perhatiannya. Di dinding sebelah kiri, dinding yang berbatasan langsung dengan kamar 04,
yang disegel itu terdapat sebuah cermin antik. Cermin itu ukurannya kecil, bentuknya oval dengan bingkai kayu berukir motif bunga yang warnanya sudah menghitam. Anehnya, posisi cermin itu agak terlalu rendah. Nggak pas buat dipakai ngaca sambil berdiri. Kaca cerminnya juga udah kusam, penuh bintik-bintik hitam termakan usia. Kalau Rico melihat pantulan wajahnya di sana, wajahnya kelihatan sedikit terdistorsi, pucat, dan agak melengkung. Rico sempat mencoba mencopot cermin itu dari dinding karena posisinya mengganggu. Tapi aneh, cermin itu menempel sangat kuat. Bukan dipaku, tapi seolah-olah ditanam menyatu dengan batu bata di dalam tembok. Waktu telapak tangan Rico menyentuh dinding di sekitar cermin itu, dingin. Jauh lebih dingin dari suhu ruangan. Kayak menyentuh balok es. Mungkin temboknya lembab karena pipa kamar sebelah bocor, gumam Rico. Mencoba rasional. Dia pun membiarkan cermin itu di sana dan mulai merapikan barang-barang bawaannya. Hari mulai gelap. Malam pertama Rico tidur di sana, cuaca Bandung lagi dingin-dinginnya. Hujan gerimis turun sejak maghrib. Sekitar jam setengah 12 malam, Rico lagi asik rebahan sambil main HP. Suasana kosan benar-benar sunyi senyap. Saking senyapnya, suara detak jarum jam dinding terdengar nyaring di telinga. Tik-tok, tik-tok. Tiba-tiba, Rico berhenti men-scroll layar HP-nya. Dia mengendus udara. Ada aroma yang asing masuk ke penciumannya. Bukan bau apek baju kotor, bukan juga bau debu kamar tua. Wangi ini manis, sangat manis dan menyengat. Wangi bunga melati segar. Rico mengerutkan dahi. Dari mana asalnya? Wangi melati itu pekat banget, seolah ada yang baru saja menaburkan bunga tepat di sebelah kasurnya. Tapi yang bikin aneh, hanya dalam hitungan detik, wangi melati itu berubah. Bercampur dengan bau lain, bau tanah basah, dan lumut berlendir yang sangat amis. Jantung Rico mulai berdetak sedikit lebih cepat. Dia bangun dari kasurnya, berjalan pelan mencari sumber bau tersebut. Langkahnya terhenti. Perhatiannya tertuju pada dinding sebelah kiri. Dinding tempat cermin antik itu menempel. Tepat di sudut bawah tembok, di antara retakan lantai, Rico merasakan ada udara dingin yang berhembus pelan masuk ke kamarnya. Seolah-olah ruangan gelap di balik tembok itu sedang bernapas ke arahnya. Rico menelan ludah. Suasana mendadak jadi sangat kaku. Dan di saat dia masih berdiri mematung menatap dinding, itu sayup-sayup. Dari balik tembok kamar 04 yang disegel mati itu, terdengar sebuah suara. Suara air keran yang menetes perlahan. Tes, tes, tes. Pernah ngalamin tidur setengah sadar, terus otak kamu maksa buat bangun karena ada suara yang nggak wajar di dekatmu? Nah, itu persis yang dirasain Rico. Malam pertama lewat gitu aja. Rico berhasil tidur karena kecapekan beres-beres barang bawaan. Tapi, masuk malam kedua, ketiga, dan seterusnya, pola aneh itu mulai terbentuk. Coba kalian bayangin, jam 2.15 pagi, pas. Nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Rico yang lagi tidur pules, selalu kebangun gara-gara suara dari balik tembok kamarnya. Dari kamar nomor 04 yang digembok dan dipaku silang itu, awalnya cuma suara tetesan air. Tes, tes, tes. Tapi lama-lama suaranya makin keras. Kayak ada orang yang lagi nimba air dari bak mandi pakai gayung plastik, terus diguyur ke badan. Biur, biur, srek. Jelas banget. Suara airnya jatuh menabrak lantai keramik. Rico bahkan bisa dengar suara gesekan kaki telanjang di lantai yang basah. Srek, srek. Siapa coba yang mandi jam 2 pagi di kamar kosong yang udah disegel bertahun-tahun? Rico. Dengan segala logika anak kuliahan yang dia punya, masih nyoba denial. Nyoba menolak kenyataan.
Siang hari di kampus, dia nyoba bersikap biasa aja. Sebagai anak rantau, dia nggak mau dibilang penakut atau gampang nyerah. Masa baru ngekos seminggu udah minta pindah? Duit dari mana lagi buat bayar DP kosan baru? Keluhnya dalam hati. Tekanan ekonomi mahasiswa kadang emang lebih menakutkan daripada setan. Jadi, pas malam tiba, dia mensugesti dirinya sendiri. Ini mah pasti suara air dari toren atas. Pipa saluran air bangunan Belanda kan aneh-aneh jalurnya. Paling pipanya bocor, terus suaranya menggema ke kamar sebelah. Atau tikus got lagi main air. Masuk akal kan? Ya, harus masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal, Riko nggak tahu harus lari kemana malam-malam begini. Tapi, ada satu hal yang bikin logika Riko benar-benar mulai goyah. Di malam keempat, suara guyuran air itu nggak sendirian. Di sela-sela suara air yang jatuh ke lantai, Riko dengar suara lain. Suara perempuan. Lagi senandung. Pelan, pelan banget. Nyanyiin lagu Nina Bobo dalam bahasa Sunda. Neleng nengkung, gura bobo kasepanutan kalbu. Suaranya lirih, serak, putus-putus kayak orang yang lagi kedinginan. Atau kayak orang yang lehernya lagi dicekik tapi maksa buat nyanyi. Suara itu menggema pelan dari balik dinding, tepat di mana cermin antik di kamar Riko menempel. Bulu kuduk Riko langsung merinding hebat. Udara di kamarnya mendadak turun drastis, dinginnya nusuk sampai ke tulang. Riko narik selimut sampai sebatas hidung. Keringat dingin mulai keluar sebesar biji jagung dari dahinya. Enggak mungkin, gumam Riko dalam hati sambil merem rapat-rapat. Ini pasti suara ibu kos di pavilion depan, atau tetangga beda gang lagi nidurin anaknya. Tapi Riko nggak bisa bohongin telinganya sendiri. Suara nyanyian itu terus berulang, berputar-putar di kepalanya. Nggak tahan dengan gangguan itu, besok malamnya Riko nyiapin rencana. Dia butuh bukti. Malam kelima, jam 2:10 pagi, Riko udah bangun. Dia duduk di pinggir kasur, HP di tangan, buka aplikasi voice recorder. Dia niat mau rekam suara itu buat bukti. Besok pagi dia mau labrak bapak kos. Dia mau protes, minta pindah kamar atau seenggaknya minta saluran airnya dibenerin. Dia ngerasa dibohongin. Masa dibilang kosong tapi tiap malam berisik begini? Jam 2:15 pagi. Tepat. Biur, air mulai diguyur lagi. Dan ya, suara senandung perempuan itu muncul lagi. Lirih, menyayat hati, merembes dari balik tembok. Riko nahan napas pelan-pelan turun dari kasur. Dia jalan ngendap-ngendap nyamperin dinding sebelah kiri. Tepat di bawah cermin antik yang kusam itu, Riko nempelin mikrofon HP-nya ke tembok. 5 menit dia merekam. Tangannya gemeteran nahan dinginnya tembok yang entah kenapa rasanya kayak balok es. Setelah suaranya perlahan hilang, Riko buru-buru mencet tombol stop. Dia duduk di kasur, pasang earphone, dan narik napas lega. "Kenal lu? Besok gua kasih denger ke bapak kos." Batinnya agak emosi. Riko mencet tombol play. Dia nungguin suara guyuran air. Dia nungguin suara senandung perempuan itu. Tapi, yang terdengar di earphone-nya cuma suara desisan panjang. Shhh, kresek, kresek, ash. Suara statis. White noise. Nggak ada suara air. Nggak ada suara nyanyian. Cuma suara kresek, kresek, panjang. Sampai di detik ke-50. Suara statis itu berhenti. Hening sebentar. Lalu dari rekaman itu Riko dengar suara tarikan napas yang sangat berat. "Hah! Hah!" Riko kaget setengah mati. HP-nya sampai terlempar ke lantai. Jantungnya mau copot. Suara napas di rekaman itu bukan dari kamar sebelah. Jaraknya terlalu dekat. Seolah-olah pas dia lagi nempelin HP ke tembok tadi, ada seseorang atau sesuatu yang ikut jongkok di sebelahnya dan bernapas tepat di depan mikrofon HP-nya. Sisa malam itu, Riko nggak tidur sedetik pun. Dia duduk mematung di pojokan kasur sambil meluk lutut.
ngeliatin cermin antik di dinding itu dengan tatapan kosong bercampur ngeri. Pagi harinya, matahari akhirnya muncul. Rico buru-buru mandi dan siap-siap mau pergi ke kampus. Dia mau kabur sejenak dari hawa sumpek dan gila di kamarnya. Pas Rico buka pintu kamarnya dan melangkah ke lorong, langkahnya langsung terhenti. Matanya tertuju ke lantai, tepat di depan pintu kamar 04 yang disegel balok kayu. Ada genangan air yang merembes keluar dari bawah celah pintu kamar kosong itu. Airnya mengalir pelan, meliuk-liuk di atas ubin tua, mengarah tepat ke depan pintu kamar Rico. Rico menunduk, jongkok pelan-pelan. Dia perhatiin air itu baik-baik. Warnanya bukan bening, warnanya merah kecoklatan. Kental, mirip darah yang udah dicampur air kotor. Dan bau yang menguar dari genangan itu bikin perut Rico mual seketika. Bau anyir darah segar bercampur bau lumpur got yang sangat busuk. Rico menelan ludah basah-basah. Matanya pelan-pelan naik, menatap celah gelap di bawah pintu kamar 04. Tangannya gemetar. Apa sebenarnya yang ada di dalam sana? Pernah nggak sih kalian ngerasa sepi banget di tengah keramaian? Buat anak rantau, perasaan itu biasanya muncul pas malam hari. Saat rentetan tugas kampus udah kelar, dan kamu cuma sendirian di kamar 4 persegi ditemani suara jangkrik. 3 hari berturut-turut setelah penemuan genangan air merah berbau amis itu, Rico benar-benar nggak bisa tidur. Kantung matanya menghitam. Wajahnya pucat pasi. Dia udah lapor ke bapak kos soal air kotor itu. Tapi tanggapannya cuma, "Oh, itu rembesan pipa tua, nanti bapak bersihkan." Datar. Nggak ada ekspresi kaget sama sekali. Sore itu, di hari ke-8 Rico ngekos, pertahanannya mulai runtuh. Fisiknya lelah, mentalnya lebih lelah lagi. Sambil duduk di tepi kasur, Rico memegang HP-nya erat-erat. Jari-jarinya bergetar saat dia menekan nomor ibunya di kampung. Tut, tut. Halo, Le. Tumben jam segini nelpon. Udah makan kamu? Suara hangat ibunya terdengar dari seberang sana. Mendengar suara itu, pertahanan Rico nyaris jebol. Tenggorokannya tercekat. Mata Rico berkaca-kaca. Di dalam hatinya dia menjerit, "Bu, Rico takut banget. Kamar sebelah ada yang aneh. Rico pengen pulang aja, Bu. Rico nggak kuat sendirian di sini." Tapi apa daya, Rico menelan ludah, menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia ingat betapa keras ibunya banting tulang buat bayar uang kuliah dan DP kosan ini. "Iya, Bu." "Rico udah makan kok," jawab Rico, berusaha membuat suaranya senormal mungkin. Tersenyum getir menatap dinding kosong di depannya. "Kuliah lancar, Bu. Kosannya juga nyaman. Ibu sehat-sehat ya di sana. Rico cuma kangen aja." Telepon ditutup. Rico menunduk, mengusap wajahnya dengan kasar. Kesepian yang amat sangat memukul dadanya. Dia sendirian di kota ini. Nggak ada yang bisa dimintai tolong. Dia harus menghadapi ini sendiri. Malamnya, hujan turun lagi. Lebih deras dari biasanya. Petir menyambar sesekali, membuat lampu kuning di lorong kosan berkedip-kedip. Jam menunjukkan pukul 2.15 pagi. Rico masih terjaga. Dia duduk memeluk lutut di atas kasur. Matanya menatap tajam ke arah dinding sebelah kiri. Menunggu. Dan benar saja. Biur! Biur! Serai! Kali ini suaranya nggak pelan. Kasar, brutal. Kayak ada orang yang lagi marah sambil mengguyurkan air ke tubuhnya sendiri dengan sangat keras. Suara bantingan gayung plastik terdengar memekakkan telinga. Ditambah lagi, suara senandung Nina. Bobo. Sunda itu sekarang berubah menjadi rintihan kesakitan yang melengking. Tolong, panas. Logika Rico putus. Rasa takutnya tiba-tiba tergantikan oleh amarah dan rasa frustrasi akibat kurang tidur berhari-hari. Persetan dengan aturan. Persetan dengan larangan bapak kos. Dia butuh jawaban malam ini juga.
Dengan napas memburu, Rico turun dari kasur. Dia berjalan cepat ke arah pintu kamarnya, memutar kenop, dan melangkah keluar ke lorong yang dingin. Udara di lorong terasa sangat berat. Lampu bohlam di atas kepalanya berkedip tak beraturan. Tuk, jepret, tuk. Rico berdiri tepat di depan pintu nomor 04. Pintu kayu yang dipaku silang itu tampak sangat mengintimidasi dalam keremangan. Dia teringat ucapan bapak kos. Jangan pernah sekali-kali kamu mencoba mengintip dari celah pintunya. Rico mengepalkan tangannya. Dia melangkah maju. Udara di sekitar pintu itu berbau sangat amis, campuran darah dan lumpur busuk. Rico perlahan menundukkan badannya. Lututnya menyentuh lantai keramik yang sedingin es. Dia memiringkan kepalanya, mendekatkan mata kanannya ke arah lubang kunci tua yang sudah berkarat di pintu itu. 1 detik, 2 detik, gelap. Rico nggak bisa lihat apa-apa di dalam sana. Cuman ada kegelapan pekat. Dia memicingkan matanya, berusaha menyesuaikan pandangan. Hidungnya nyaris menempel di kayu pintu. Tiba-tiba, suara guyuran air di dalam berhenti. Rintihan itu juga hilang. Hening, senyap seketika. Lalu, di dalam lubang kunci yang tadinya hitam pekat itu, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang berwarna putih pucat perlahan maju, menutupi pandangan Rico. Rico menahan napas. Matanya melebar. Itu bukan dinding. Itu sebuah bola mata. Sebuah mata tanpa pupil, hanya putih keruh dengan urat-urat merah yang menonjol. Menatap lurus membalas tatapan Rico dari balik lubang kunci. Jarak mereka hanya terpisahkan oleh selembar kayu. Pintu. Rico bahkan bisa mendengar suara kelopak mata basah itu berkedip. Tuk. Darah Rico seakan berhenti mengalir. Adik jantungnya mencelus. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk ke belakang. Tangannya gemetar hebat. Gila, gila, bisiknya panik. Rico buru-buru merangkak mundur, bangkit berdiri, dan berlari masuk kembali ke kamarnya. Kamar 03. Dia membanting pintu, menguncinya rapat-rapat, lalu bersandar di daun pintu dengan dada naik turun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengatur napas. Di luar kamar, semuanya sunyi. Nggak ada lagi suara air. Nggak ada suara langkah kaki. Rico perlahan membuka matanya. Aman, aman, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi tepat saat dia merasa lega, tok, 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 terdengar suara ketukan. Rico membeku. Ketukan itu bukan berasal dari pintu lorong tempat dia bersandar. Rico memutar kepalanya pelan-pelan ke arah dalam kamar. Oke, arah dinding sebelah kiri. Suara ketukan itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dari balik dinding batu bata, tepat di mana cermin antik kusam itu menempel kuat. Seseorang atau sesuatu sedang mengetuk dinding itu dari sebelah sana. Tok, tok, tok. Dan kali ini, cermin tua itu mulai retak. Pernah nggak sih kalian ngerasa saking takutnya, sampai-sampai kalian nggak bisa teriak? Mulut kalian terkunci. Tenggorokan kalian kering, dan seluruh tubuh kalian kaku nggak bisa digerakkan. Itu yang dirasain Rico sekarang. Dia berdiri mematung di depan pintu kamarnya sendiri, memunggungi lorong. Di depannya, di dinding sebelah kiri, cermin antik itu perlahan-lahan mulai retak. Krek, krek. Garis-garis retakan tipis menyebar cepat di permukaan kaca yang kusam itu, kayak jaring laba-laba yang lagi ditenun. Oh, suara detak jam dinding di kamar Rico mendadak hilang, digantikan oleh suara retakan kaca yang makin nyaring. Dan dari balik retakan itu, air mulai merembes keluar. Bukan air bening. Air itu berwarna merah gelap, kental, dan baunya. Ya Tuhan, baunya amis banget. Ribuan kali lebih busuk dari genangan air di lorong tadi. Air busuk itu mengalir turun dari cermin, membasahi dinding putih kamar Rico, menyisakan noda merah yang mengerikan. Logika Rico benar-benar hancur total. Nggak ada pipa bocor yang bisa bikin cermin retak dan ngeluarin darah kental kayak gini.
Rico mundur perlahan, langkah kakinya gemetar, sampai punggungnya membentur pintu kamar mandi di pojokan kamarnya. Dia terjebak. Kretek! Satu kepingan besar kaca dari cermin itu terlepas dan jatuh ke lantai keramik dengan suara berdenting keras. Rico tersentak, napasnya makin memburu. Dia menatap ke arah cermin yang sekarang bolong itu. Di balik pecahan kaca yang hilang, di dalam kegelapan, di dalam tembok, Rico melihat sesuatu yang bergerak. Itu rambut. Rambut hitam, panjang, legam, dan basah kuyup. Rambut itu perlahan-lahan menjulur keluar dari balik tembok, melewati bingkai cermin yang retak. Sedikit demi sedikit, helai demi helai, rambut itu jatuh menjuntai ke lantai kamarnya, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dari dalam kegelapan kamar 04. Gila. Gue benar-benar udah gila. Batin Rico. Matanya melotot ngeri. Nggak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan di depannya. Dan kemudian, dari celah rambut yang menjuntai itu, Rico melihat wajahnya. Bukan wajah utuh, cuma separuh wajah yang perlahan menyeruak keluar dari dalam tembok. Kulitnya putih pucat, bengkak, dan melepuh di beberapa bagian, kayak orang yang kelamaan terendam air panas. Mata kirinya hilang, menyisakan lubang hitam pekat yang terus-menerus meneteskan air liur campur darah. Mata kanannya, mata putih keruh tanpa pupil yang tadi dilihat Rico di lubang kunci pintu sebelah. Sekarang menatap lurus ke arah mata Rico. Tepat ke matanya. Sudut bibir makhluk itu perlahan terangkat, membentuk senyuman yang sangat lebar dan miring, merobek kulit pipinya yang bengkak. Dari mulutnya yang hitam, keluar suara rintihan yang menyayat hati, tapi kali ini terdengar sangat jelas di telinga Rico, bukan lagi dari balik tembok. Kasep, tulungan, panas. Ganteng, tolong, panas. Rico mau muntah. Bau busuk mayat yang menyengat langsung memenuhi kamarnya. Bikin matanya perih. Makhluk itu, sosok perempuan yang mengerikan, yang kita kenal sebagai kuntilanak, perlahan-lahan mulai menarik dirinya keluar dari lubang di tembok. Satu tangan pucatnya yang kukunya panjang dan hitam mencengkeram bingkai cermin, menyebabkan retakan di kaca makin parah. Rico nggak tahan lagi. Dia berbalik, nyoba ngebuka pintu kamar mandi di belakangnya buat sembunyi. Tapi sial! Pintu kamar mandi itu terkunci dari dalam. Brak! Brak! Rico ngegedor pintu kamar mandinya sendiri panik. Tolong! Siapapun di luar tolongin gue! Teriak Rico, suaranya parau karena ketakutan. Tapi lorong kosan di luar tetap sunyi. Nggak ada yang dengar. Atau nggak ada yang berani ngerespon. Rico perlahan menoleh kembali ke arah cermin. Makhluk itu udah berhasil ngeluarin setengah badannya dari tembok. Baju daster putih kusam yang dipakainya basah kuyup, penuh noda lumpur hitam dan darah. Makhluk itu nggak berjalan. Dia melayang pelan mendekat ke arah Rico. Gayung plastik merah kusam yang terekam di lubang kunci tadi sekarang ada di tangan kanannya. Rico mundur sampai mentok ke sudut tembok yang dingin. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, komat kamit baca doa, apa aja yang dia ingat, suaranya gemetar hebat. Please, please, ini cuma mimpi, bangunin gue, Tuhan. Tiba-tiba, lampu di kamar Rico kedap-kedip cepat. Tuk, jepret, tuk, lalu. Jep, mati total. Kamar Rico gelap gulita. Di dalam kegelapan itu, Rico ngerasain suhu udara di sekitarnya mendadak jadi dingin banget, kayak dia lagi ada di dalam freezer. Dia bisa dengar suara tetesan air jatuh ke lantai keramik di dekat kakinya. Tes, tes, tes. Dan di saat yang sama, bau anyir dan busuk itu makin menyengat. Tepat di depan wajahnya. Enrico ngerasain ada sesuatu yang basah, dingin, dan berlendir menyentuh bahu kanannya. Rico nahan napas, badannya kaku nggak bisa gerak. Dan tepat di samping mang telinganya sebuah suara bisikan perempuan yang parau dan serak terdengar sangat dekat. Kenapa
Kamu ngintip. Riko menjerit histeris dalam hati. Jantungnya seakan berhenti berdetak dan pandangannya perlahan menggelap. Dia pingsan. Sinar matahari pagi yang menyilaukan akhirnya menembus celah ventilasi kamar 03. Brak! Pintu kamar Riko didobrak paksa dari luar. Debu beterbangan. Bapak kos berdiri di ambang pintu dengan wajah panik, diikuti dua orang penghuni kos lainnya. Riko terkesiap, napasnya tersengal. Dia mendapati dirinya tergeletak di lantai sudut kamarnya yang sedingin es, tepat di bawah cermin antik yang kini sudah hancur berantakan. Pecahan kacanya berserakan di mana-mana. Astagfirullah, nak Riko! Bapak kos buru-buru menghampiri, menepuk-nepuk pipi Riko yang sepucat mayat. Riko masih linglung. Saat dia mencoba duduk, dia merasakan tangan kanannya menggenggam sesuatu yang keras dan berlendir. Riko perlahan membuka telapak tangannya. Sebuah jepit rambut kayu tua. Bentuknya kuno, basah kuyup oleh air lumpur hitam yang berbau anyir menyengat. Bulu kuduk Riko kembali berdiri teringat kejadian semalam. Namun saat melihat jepit rambut itu, wajah bapak kos mendadak berubah. Pria paruh baya itu memucat. Dia menghela napas panjang, sangat panjang, seolah ada beban berat bertahun-tahun yang baru saja menimpa pundaknya lagi. "Bawa dia ke pavilion Bapak," ucap bapak kos lirih kepada penghuni lain. Matanya tak lepas dari jepit kayu tersebut. 1 jam kemudian, di ruang tamu pavilion bapak kos, sambil memegang segelas teh hangat yang tangannya masih gemetar, Riko akhirnya mendengarkan kebenaran yang selama ini dikubur rapat-rapat di balik balok kayu kamar 04. Namanya Ningsih. Bapak kos memulai ceritanya. Suaranya serak dan pandangannya menerawang jauh. Dia mahasiswi rantau dari desa terpencil di Jawa Barat. Sama seperti Muna, kejadiannya 5 tahun lalu. Ningsih berasal dari keluarga yang sangat kekurangan. Buat bayar kuliah, dia harus kerja paruh waktu sampai larut malam. Kurang tidur, kurang makan. Sampai suatu hari, Ningsih jatuh sakit. Tipesnya parah. Tapi karena dia anak yang nggak mau merepotkan orang tuanya di kampung, Ningsih nggak pernah cerita ke keluarganya kalau dia sakit parah. Dia menahan semuanya sendirian di kamar itu. Lanjut bapak kos. Malam itu, suara bapak kos mulai bergetar. Demamnya sangat tinggi. Mungkin karena saking panasnya, dia mencoba mandi jam 2 pagi untuk mendinginkan badan. Tapi fisiknya sudah menyerah. Dia ambruk di kamar mandi dan meninggal sendirian. Deg, jantung Riko seakan berhenti berdetak. Waktu bapak dobrak kamarnya, besok paginya, tangannya masih menggenggam gayung plastik. Dan jepit rambut kayu itu jepit kesayangannya, pemberian ibunya sebelum Ningsih berangkat merantau. Bapak kos menunduk dalam-dalam. Bapak segel kamar itu karena arwah Ningsih nggak pernah benar-benar pergi. Dia masih terjebak di detik-detik terakhirnya. Dia kedinginan, dia kesakitan, dan yang paling menyedihkan, di sisa napas terakhirnya, dia sangat merindukan ibunya. Dia cuma pengen pulang. Mendengar kenyataan itu, udara di paru-paru Riko terasa tersedot habis. Rasa takut yang sejak semalam menerornya mendadak menguap. Hilang sama sekali. Berganti dengan rasa sesak dan nyeri yang luar biasa di dadanya. Riko menatap jepit rambut kayu yang tergeletak di atas meja. Sosok mengerikan yang dia lihat semalam, suara rintihan, tolong, panas itu, bukanlah monster yang ingin menyakitinya. Ningsih hanya makhluk malang. Wujud dari rasa sakit, kesepian, dan keputusasaan seorang anak rantau yang meregang nyawa dalam kerinduan. Riko tiba-tiba bisa merasakan betapa sepinya perasaan Ningsih saat itu. Siang itu juga, bapak kos memanggil seorang pemuka agama. Riko ikut berdiri
di depan pintu kamar 04 yang telah dibuka segelnya. Mereka berdoa bersama, memohon agar jiwa Ningsih dimaafkan dan dilapangkan jalannya. Jepit rambut kayu itu kemudian dibakar perlahan dalam sebuah wadah tanah liat sebagai simbol melepaskan keterikatan dunianya. Saat asapnya mengepul ke udara, anehnya, Riko mencium wangi bunga melati yang sangat lembut. Tidak ada lagi bau anyir, tidak ada lumpur busuk. Hanya wangi yang tenang, yang perlahan memudar terbawa angin. Kamar 04 akhirnya benar-benar sunyi. Nggak ada lagi tetesan air. Sore harinya, Riko duduk di pojok kamarnya. Tangannya dengan cepat menekan nomor telepon ibunya. Begitu panggilannya tersambung dan dia mendengar suara lembut. "Halo, Le," dari seberang sana. Pertahanan Riko hancur. Air matanya tumpah. Dia menangis terseduh-seduh. "Bu, Riko sayang ibu. Riko janji bakal jaga kesehatan di sini. Riko nggak akan telat makan lagi. Ibu juga sehat-sehat ya di rumah," isaknya. Kejadian ini memukul Riko sangat keras. Ambisi, nilai kuliah, uang, semuanya nggak ada artinya kalau sampai kita kehilangan nyawa dalam kesendirian dan lupa pada keluarga yang menunggu di rumah. Fast forward 1 minggu kemudian. Meskipun kamar 04 sudah tenang, Riko tetap memutuskan pindah. Dia butuh suasana baru untuk memulihkan mentalnya. Riko menemukan kos-kosan modern yang agak mahal sedikit. Terang benderang, bersih, ventilasi bagus, dan jauh dari kesan mistis bangunan tua. Malam pertama, di kosan baru. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Riko masuk ke kamar mandinya yang berlapis keramik putih bersih. Lampunya terang benderang. Dia menyalakan keran wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin yang menyegarkan. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin modern yang bersih tanpa noda. Semuanya terasa aman, sangat normal. Riko tersenyum lega, meraih handuk di sebelahnya dan mengusap wajahnya. Tapi, tepat saat dia menurunkan handuknya, dari arah shower stainless steel di belakangnya, terdengar suara air menetes. Tes, tes, tes. Senyum di wajah Riko perlahan memudar. Tubuhnya membeku kaku. Telinganya menangkap sebuah frekuensi suara yang sangat familiar. Lirik. Berasal dari dalam lubang pembuangan air di lantai kamar mandi barunya. "Neleng nengkung, gura bobo." Senandung Sunda itu bergema lagi. Riko menatap cermin di depannya dengan tatapan kosong bercampur horor. Di pantulan cermin, di sudut atas langit-langit kamar mandi di belakang punggung Riko, ada juntayan rambut basah berlumur lumpur yang perlahan-lahan merayap turun. Nah, buat kalian yang lagi dengerin cerita ini sendirian di kamar, coba hentikan aktivitas kalian sebentar. Tarik napas panjang. Udah yakin pintu kamar mandimu terkunci rapat malam ini? Coba dengerin baik-baik dalam keheningan. Yakin suara air netes di luar sana itu cuma pipa yang bocor? Atau ada yang lagi nungguin kamu buat ngintip dari celah pintu? Selamat malam. Jangan lupa berdoa sebelum tidur.